Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur balik neng channelku Demha Official. Dulur, piye kabari panjenengan kabeh dulur-dulur bolo-bolo konco-koncoku nang omah? Semoga kalian sehat selalu, diparingi kalian Gusti Allah, diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan dalam urusan aktivitas maupun kegiatan panjenengan semua. Jika panjenengan mempunyai masalah ataupun kesulitan, mudah-mudahan kalian Gusti Allah masalah kesulitan diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan, dan diberikan jalan keluar maupun solusi. Amin amin ya robbal alamin. Dulur, konten pada kali iki aku kate mereaction cuplikan atau video-video lah potongan tentang Gus Baha atau yang dikenal dengan Kiai Bahauddin Nur Salim. Beliau adalah salah satu santri kesayangan dari almarhum Mbah Yai Maimun Zubair. Beliau adalah seorang yang alim, yang arif, yang bijaksana. Beliau juga seorang mufasir. Pokok keilmuannya dibuat oleh rujukan orang-orang Indonesia. Beliau dalam ceramahnya ya bikin tenang, bikin adem, semuanya manusia atau orang-orang masyarakat itu semuanya berpotensi masuk ke dalam surga saking ademnya dari ceramah beliau. Semoga beliau Gus Baha atau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim dijaga oleh Allah selalu dan diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan dalam urusan dakwahnya dalam menyebarkan agama Islam. Amin amin ya robbal alamin. Ya wis dulur, saiki awak dhewe kate ngereaction video pendek atau cuplikan tentang ceramahnya Gus Baha. Dan ojo lali panjenengan semua sing ana nang omah, lek awakmu seneng karo konten-kontenku, ojo lali like, comment, share, and subscribe pastinya. Oke. Wis ade like saiki kan langsung ngereaction videonya. Klik. Termasuk ayatnya Allah adalah kamu ditakdir tidur malam hari maupun siang hari. Kalau kamu nggak malam hari, subuh hari, pagi hari, siang. Kenapa dihitung wamin ayati? Sekarang kalau ada pakar medis, pakar kesehatan bilang ini kalau kurang istirahat mati, kalau kurang istirahat jantungan. Berarti tidur adalah menghilangkan penyakit. Obat paling mandi dengan orang rutin tidurnya itu masih mandi orang rutin tidur. Kamu beli obat harganya 1 miliar tapi nggak pernah tidur 3 hari, tetap taqabbalallahu minna minkum taqabbalan. Maka yang obatnya apa tidurnya? Tidurnya yang dibantu itu dulur bolo selalu menenangkan ceramahnya beliau. Ceramahnya selalu bikin adem, bikin tenang lah. Lanjut. Sampean kalau malam itu nggak bisa tidur, tahajud ndak, witir ndak, ya mutolaah ndak. Tapi lihatlah itu sebagai tarkul ma'asi. Alhamdulillah. Tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Malam ini saya ndak zina, ndak maling, ndak dugem. Supaya kamu tetap syukur sama Allah Ta'ala. Itsmamin mubahin ila wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma. Setiap mubah yang kita lakukan pasti di saat itu ada haram yang kita tinggalkan. Itu. Orang tidur saja tetap dibela sama Gus Baha sebagai apa? Sebagai tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Masya Allah. Lanjut. Urip wis biasa wae. Masih biasa wae, penting soleh, di hati soleh, rezeki ya minallah. Pokoke taluk gue pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dhewe, biasa wae. Dunia wis kabeh kersane napa? Pangeran. Nah, kenapa kalau saya ngaji PD? Mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku, tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmune pangeran, ya sudah selesai. Itu anakku itu ndonga iku mikir awakmu dhewe. Mulane ndonga mbek ngaji ku derajate dhuwur. Ngaji, mergo ngaji muji pangeran, nak ndonga mikir awake dhewe. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah kowe kan gak kontribusi ning agama ora pati ya ndonga. Muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Monggo syarat tok. Baru ku Allahumma inna nas'aluka nganti 3 lari. Njaluk mapan, tolak buala. Yo opo wae. Mana jare pangeran, muji kekasihku suwi dik dongane kecangkeman. Masya Allah ya beliau.
beliau adalah salah satu ulama yang jarang, bukan jarang sih, apa ya, beliau ya doa, cuma lebih banyak ke ngajinya, karena katanya beliau di atas doa itu, bukan di atas doa, apa ya, lebih mulia ngaji lah, seperti itu. Pokoknya Masya Allah beliau ini. Lanjut. Bapak saya itu orang hafal Quran, alim, tapi lucu, senengannya guyon. Kalau ngajarkan saya tauhid, tasawuf itu gampang. Hak, kamu punya tetangga, punya Innova. Terus kamu berpikir, kamu miskin berpikir, itu pajaknya aja berapa, kalau apa itu hanya sudah halus itu gantinya kayak apa, kalau rusak kayak apa. Terus kata bapak, udah ikut punya kok mikir. Terus coba kamu nggak ikut punya Alphard. Terus saya mikir, wah itu pajaknya berapa Pak Martinus, bisa dipakai beli motor kan, pajaknya apa? Alphard. Oh nggak ikut punya kok. Nah, dunia itu rawekmu, mau pikir lah, apa sing duwe. Maksudnya itu, dunia itu milik Allah, apa kamu pikir itu milik yang punya gitu. Nah, itu yang dimaksud dalam ilmu tasawuf, da'it tadbir fama qoma bi ghairuk la tuqim bihi nafsak. Sudah kamu tidak usah ikut campur, itu wilayahnya Allah. Kata itu karena wong nggak ikut punya kok ikut mikir. Dunia itu adalah milik Allah, jadi kita gak usah mikir. Sudah, itu sudah ranah atau Allah sudah yang mengatur kehidupan kita, biar kita gak pusing. Masya Allah. Lanjut. Makanya ada kiai mengatakan kodok kodar iso dirubah, itu kamu. Makanya ada seorang kiai ditanya, kodok kodar iso dirubah sekali dicatat selesai. Dari kiai tadi, tapi nak Allah iso. Dalile apa ya, yang huwa ma yasha wa yusbit. Nak Allah ya iso, sing ra iso kan kita. Benar. Nah, Nabi itu tahu betul meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinego saking baiknya. Akhirnya Nabi sujud, masyhur itu terus, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu ta' wasatu safa. Semat sirahmu angkat, kujo apa tak turuti. Terus semenjak itu Nabi minta apa? Syafaat. Artinya apa? Ketika Nabi lain berpikir bahwa akhirat ini membatasi amal, karena sudah Nabi tahu betul kalau Allah tetap Allah. Yang enggak terbatas kekuasaannya, enggak terbatas rahmatnya juga saat di akhir. Berarti rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah itu tidak terbatas di dunia maupun di akhirat, teman-teman. Anda benci orang, benci sekali karena dia tauhid misalnya. Jangan-jangan Allah punya rencana memberi hidayah dia, atau Allah punya rencana dari dia keluar orang-orang Islam yang soleh. Makanya ketika Malakul Jibal, ya Rasulullah saya disuruh Allah, terserah engkau, in syi'ta an udbiko alaihim al-akhshaben. Kalau engkau mau orang-orang yang mendustakan kamu saya hancurkan. Apa jawabannya Nabi? La, jangan. Bal arju ayyukhrijawah min aslabihim ma ya'buduwaha wa la yusyriku bihi syai'an, itu di Bukhari. Enggak, bisa saja sekarang dia kafir, anak turunnya jadi Islam. Dan betul, Abu Jahal punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Darrah, Walid itu musuh besarnya Nabi, punya anak Khalid. Ya sudahlah, kita selalu berharap bahwa ini wilayahnya Allah. Sudah, kita berharap agama ini bagi yang selalu punya harapan. Limangkana yarjuwaha, orang yang selalu punya harapan. Agama ini diperuntukkan bagi orang yang mempunyai harapan, teman-teman. Berharap tambah hari tambah baik, tambah damai, tambah kondusif, tambah segalanya baik. Dan saya seperti ini juga ingin ikhlas dan akan selalu ikhlas. Ya, saya sering bilang kalau pejabat mau sini itu sering tak ngel-ngel. Saya ini sudah ingin Indonesia itu baik itu tanpa diminta. Kalau diminta itu malah seakan-akan saya belum melakukan. Ini kan sudah saya lakukan kok baru diminta. Karena ini wilayah kita semua, artinya ingin baik itu keinginan kita semua. Status kita. Kata Sayyid Zabidi dalam kitab Ithaf, keinginan baik itu syakhsiyatuk wa hakikatuk. Itu kamu sekali. Manusia itu kan kata Allah Ta'ala, saya pertama menciptakan manusia itu khunafa, orang yang berkeinginan baik. Baru digoda setan terus macam-macam. Jadi keinginan baik itu hakikatuk wa syakhsiyatuk. Itu kamu sekali. Ingin baik itu kamu sekali. Itu status kamu katanya. Makanya orang preman kayak apa, mabuk kayak apa, ada orang kecelakaan, pikiran pertama itu nolong, itu yang normal. Soal ada kasus, pikiran pertama ngambil HP-nya itu 0,sekian%. Jadi pikiran pertama mesti nolong itu, karena itu syakhsiyatuk wa hakikatuk. Manusia itu ketika baik pun disuruh istighfar, apalagi ketika
salah. Nah, dengan perasaan seperti itu, kebencian pada orang lain luluh karena potensi baik pada orang lain ternyata tinggi. Dan potensi salah ke kita juga tinggi. Nah, dilatih gitu. Jadi di Ihya itu ada kitab tawaduk. Kitab tawaduk itu dilatih, ketemu orang tua. Huwa aksaru ibadatan. Dia mesti ibadahnya lebih banyak karena lebih tua timbang saya. Pasti sholatnya lebih lama timbang saya. Ketika Anda sudah tua melihat anak-anak, huwa aqallu minni maksiatan. Mesti maksiatnya tidak banyak karena masih kecil. Terus ketika melihat orang fasik maksiat, la'allahu yatubu alaih fa innahu tawwabur rahim. Mungkin Allah memberi tobat, bisa saja. Umar itu ingin bunuh Nabi, tapi Allah memberi tobat. Yang sowan kiai saja tidak mesti dapat tobat. Umar ingin bunuh Nabi, tapi Allah memberi tobat. Akhirnya ya tobat jadi Islam yang baik. Dalam sejarah Wali Songo, Kalijogo sowan Sunan Bonang itu ingin garong, tapi malah jadi muridnya jadi wali. Kalau Allah sudah menghendaki tidak ada ya. Perang Uhud orang Islam kalah itu karena panglimanya siapa? Khalid bin Walid. Tapi dia malah yang dapat hidayah. Nah, sama orang yang sekarang Anda benci bisa saja Allah merencanakan ada apa? Hidayah di situ. Dan kita yang merasa benar jangan saja ada rencana Allah bikin kita su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik, kan tidak pernah tahu. Nah, dari tidak pernah tahu itu orang diusahakan tawaduk. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, kita tidak pernah tahu. Makanya meskipun saya ini kiai terus kata orang banyak itu ketop, kalau istighfar jangan nangis betul ya. Cuma kan nggak perlu di depan umum. Nanti ada penampilan kan ribet kan nanti. Sudah nangis nggak ikhlas, nggak mutu. Jadi kita sebagai manusia mendapatkan pesan dan nasihat dari beliau bahwasanya kita tetap harus tawaduk. Meskipun kita tahu ataupun nggak tahu, kita tetap harus tawaduk. Kita harus merendah diri. Seperti itu. Dari penjelasannya beliau, apa ya namanya ya? Wis pokok bikin adem, tenang, daun-daunnya itu apa ya, bikin kita semangat lagi teman-teman. Lanjut. Wali sama orang alim itu hebat mana? Orang alim sama wali itu lebih hebat mana teman-teman? Penjelasan beliau. Ya kalau walinya alim atau wali tidak alim itu begini, ada beberapa ukuran. Ukurannya nafsu sama tidak nafsu. Misalnya begini, kalau saya disuruh milih, kalau Allah nyuruh milih saya, hak kamu bisa terbang Mekah, terbang nggak usah naik pesawat, ngirit lah nggak usah bayar. Sama kamu bisa ngajar takrib secara baik dan benar, milih mana? Saya pasti milih ngajar takrib. Kenapa? Kalau saya bisa terbang ke Mekah ke Medina, itu hebatnya apa coba? Burung ya bisa terbang. Tapi kalau saya ngajar takrib, ini pengetahuan Islam yang bisa menyelamatkan umat. Mereka tahu istinja, tahu sholat, tahu cara puasa yang benar, cara haji yang benar. Sehingga orang alim ini nafsunya lebih kecil karena dia memilih sesuatu yang manfaat bagi orang banyak. Tapi kalau saya terkenal bisa terbang ke Mekah, paling banter sampai anak penumpang ben ra usah bayar. Itu nggak untung, Islam itu nggak untung. Nguntungno wong medit-medit yang mau bayar gitu. Nah, ini kemudian menjadikan kastanya ulama dibanding wali yang senang keramat itu beda. Tapi alhamdulillah, saya ulang lagi, alhamdulillah saya sesyukur-syukurnya. Wali yang terkenal di sini itu orang-orang ngaji semua. Mbah Dalhar itu temannya Mbah Mahfud, temannya Mbah Munawir. Orang-orang alim yang lama sekali ngaji Mbah Mahfud. Mbah Ahmad Abdul Haq juga sama. Dulu Gus Dah ngaji Dalail di sini, semua sanadnya ngaji. Orang tahu semua, siapa yang nggak tahu Mbah Mahfud Termas, nggak tahu Mbah Dalhar, Mbah Munawir, Mbah Bedowi, semuanya ngaji. Nah, ini sing repot, sing ngerasa seneng ngaji itu sampai ijazah ini sing masalah itu nggak bener. Gitu. Oh kan mulang takrib ke ini kan. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau wali betul tuh memikirkan sesuatu, bapak saya kalau ngandani saya. Kena terkenal wali paling wong go gula njaluk donga. Tapi kena terkenal ngalim wong teko njaluk mulang halal haram, dan itu Islam untung karena orang kemudian tahu halal haram. Misalnya saya bisa terbang ke Mekah paling bantu sampean Gus melok terus beneran bayar kan mirip. Tapi kalau saya bisa takrib dan sampean datang ke saya, tahu istinja itu kayak apa, kalau mandi junub itu kayak apa. Benar. Beliau memilih ingin apa? Mengajarkan takrib ilmu pengetahuan kepada
orang agar apa agama Islam itu diuntungkan. Masya Allah beliau ini. Lanjut. Istri juga gitu. Saya itu tidak sombong, saya itu mulai nikah sampai sekarang itu hampir gak pernah tukaran sama istri. Sama istri saya itu sering bilang gini, Gus kali-kali kalau saya ngamuk itu diwales, dilawan, supaya saya punya musuh katanya. Betul ya? Ya saya bilang gini, Allah itu maha baik sama saya. Ketika harmonis, ganjaran saya ya lewat harmonis itu, sehingga saya ngasih uang, menyenangkan Anda. Ketika Anda marah, ganjaran saya lewat sabar. Ya sudah, itu semuanya baik. Kalau kamu marah, saya tidak dapat pahala. Benar. Makanya kalau kamu marah tak dengerin. Ini cara Allah membuat pahala tanpa bayar, kata saya. Justru kalau pas rukun itu untuk dapat pahala harus nyervis, jajak, nukokno kelambi mahal katanya. Boros itu pahala yang boros katanya. Tapi kalau kamu marah ini pahala paling murah, nggak usah biaya, dapat apa? Pahala, cukup sabar. Itu kalau terlatih lama-lama dapat ya biasa saja. Ulama dulu seperti itu semua. Imam Syafi'i itu pernah ada orang baik sekali sama beliau, orangnya itu munafik padahal. Tapi kalau setelah keluar dari Imam Syafi'i dia memaki-maki Imam Syafi'i. Suatu saat beliau dikasih tahu orang yang tadi muji-muji jenengan itu di luar maki-maki jenengan. Imam Syafi'i itu guyu sebenarnya bukan alhamdulillah. Muridnya kan janggal. Ini dikasih tahu gitu, alhamdulillah. Kenapa ya Imam Syafi'i dia kan di luar maki-maki jenengan? Berarti aku wong wibawa ning ngarepku rawani. Ya jadi dianggap enteng saja melihat. Berarti aku wong wibawa ning ngarepku ora wani. Ya sudah. Terus ketika ditanya, tapi itu kan bahaya bagi Anda karena memfitnah Anda gini-gini. Kata beliau, zaka Allah. Yang kritiknya bahaya itu hanya Allah Ta'ala. Yang lainnya enggak bahaya. Karena ini makhluk dhaif, enggak penting. Loh, kamu sampai tersisa dikritik orang karena kamu nganggap makhluk itu penting. Ini gobloknya sampean. Goblok segoblok-gobloknya itu. Coba kalau kamu mensatukan makhluk tetap makhluk, kritiknya enggak penting. Selesai kan? Selesai enggak? Ini problem Anda ada wali itu, kalau dikritik ya susah. Makanya ada wali itu problem menurut saya. Makanya saya enggak jadi wali itu kan, kan? Karena hanya wali yang hidupnya itu la khaufun alaihim walahum yes. Orang dulu tuh semudah itu hidup. Gampang saja. Dulu ceritanya diantara ceritanya manakibnya Sayyid Ja'far Shadiq itu, kalau ada orang memaki-maki dia itu dikirimi hadiah. Kenapa ya? Karena kebaikan kamu telah kamu berikan kepada saya, ini hadiahnya. Sampai malu yang kritik itu. Kan kalau orang rasani itu kan kebaikannya dikasihkan sama yang dirasani. Lah kamu kan ngajinya seperti itu, tapi dirasani kok susah. Harusnya kan kasih aja, ditransferi saja. Alhamdulillah. Ya karena kita salah menamain tadi. Sing rasani pembenci, pembenci itu bahaya. Sehingga kamu mereaksi secara serius. Coba kalau kamu pakai hukumnya Allah dan Rasul, pembenci itu pemberi kebaikan. Istri marah adalah pemberi kebaikan. Masya Allah, penjelasannya apa ya, ngajinya santai, seru, ilmu itu masuk dengan penjelasannya itu gamblang ke kita teman-teman. Lanjut. Jadi relax saja. Masyhur itu Imam Syafi'i ngendikan, waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat buruk sama kamu hakikatnya adalah membebaskan kamu. Atlaqo itu apa? Membebaskan. Enak gak jadi hidup gitu? Kalau kamu kan enggak, kok gedeng aku salahku apa? Malah kamu ujub tuh, orang kok gak tahu salahnya. Kamu jadi suami, istrinya ngomel, kurang apa saya sebagai suami? Ya kurang banyak, enggak ganteng, enggak kaya, ada ini. Malah kalau diterangkan malah parah toh. Ya sudah, rileks saja. Kalau dia ngomel ya tadi, alhamdulillah dapat pahala tanpa apa? Dia ya. Terus ngomel kan butuh energi, paling yang enggak kuat 3 jam. Nanti juga berhenti apa? Sendiri. Terus ambil nilai positifnya, misalnya ngomel sama suaminya, bagus lah. Kalau ngomel sama tetangga malah kayak apa gitu aja udah. Jadi ulama dulu itu gampang sekali melihat hidup. Rasulullah ya gitu, melihat hidup tuh gampang saja. Ketika tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ada ya Rasulullah, ya sudah saya tak puasa.
Jadi enteng saja. Kadang-kadang beliau ingin puasa, ya puasa sunat, ada sarapan nggak jadi puasa. Rileks. Nabi itu rileks. Kalau ngajari kebaikan juga rileks. Nah sekarang itu banyak orang yang karena mungkin kurang baca, Islam itu kayak menjadi aturan yang bengis, yang repot, yang mengekang. Itu tidak seperti itu. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki agama ini mudah. Sehingga ada sahabat di Imami Mu'ad itu baca Baqarah. Sahabat ini pekerja petani, mufarokoh ditinggal. Ketika Mu'ad lapor, ya Rasulullah ini ada orang munafik, tengah-tengah sholat mufarokoh saya ditinggal. Yang disalahin itu tidak yang ninggal tapi Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad, kami itu tukang fitnah. Masa ngimami petani pakai surat Baqarah? Jadi yang disalahkan ini imamnya. Kalau kamu jadi imam, sholatnya ya yang cepat. Makanya terus banyak orang kecepetan karena tadi. Jadi Nabi itu enteng sekali. Jadi apa ya? Nabi itu beda dengan yang kita bayangkan, beda. Nabi pernah ngaji di masjid, kemudian ada tetangga lewat pakai cangkul ke kebun. Semua sahabat gerutu. Ini orang tidak benar. Ada Nabi ngaji ditinggal saja ke kebun, tidak ikut ngaji. Jawabannya Nabi tidak. Itu bagus, itu ikut sunnah saya. Kenapa ya Rasulullah? Dia kerjanya nyari halal, dan untuk menghidupi keluarganya itu juga ajaran saya. Sehingga yang ngaji ya ajarannya Nabi, yang nggak ngaji karena kerja mencukupi keluarga juga ajarannya Nabi. Segampang itu. Oh, kalau kayaknya kamu kan, wes gak roh akhlak kan gitu. Nabi rileks saja nggak gini. Sampai bisa lihat itu di Ikhya, di bab Fadhailul Kasbi. Makanya ini apa penting sekali. Jadi teman-teman, pesan nasihat dari beliau, kita hidup itu harus relax, santai, enjoy saja. Karena baginda Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan relax, mengajarkan santai, mengajarkan tidak, hidup itu tidak menekan. Islam itu bukan tekanan. Nah seperti itu. Kita hidup gak boleh kaku-kaku amat. Nah seperti itu. Apa yang beliau ajarkan, yang beliau pesankan, nasihatkan, kita itu harus relax saja, enjoy saja. Karena Islam itu mudah. Jangan sampai kita menyulitkan atau membuat sulit. Nah seperti itu. Masya Allah. Lanjut. Satu sujud lebih baik ketimbang dunia seisinya. Dulu saya sering diceritain bapak tapi gak paham. Tapi setelah saya ngaji lama-lama paham. Beliau pernah didawi Badul Nur di sewono wong sholat 2 rakaat. Terus syukur akhirnya sholat lagi sampai 4 rakaat. Saking syukurnya sholat lagi sampai 6 rakaat. Seterusnya sampai 1000 sholat. Kita tahu itu Sayyid Ali Zainal Abidin. Jadi dia menambahkan sholat itu karena iskon lillah, wa syauqon lillah, mahabbatan lillah. Bukan kayak kita, karena ingin sholat 1000 rakaat dibagi sekian menit terus kenanya 2. Jadi kayak kita tarawih 20 menit, 20 rakaat dibagi sekian kenanya 7 menit. Pentingnya apa? Meskipun kita tidak akan mengalami seperti itu, tapi kita menjadi tahu ketika Rasulullah SAW menghentikan wa qurratu aini fis shalah. Bahkan Nabi kalau banyak masalah, itu Nabi yataraddad, mutaraddidan di dalamnya. Setelah mutaraddidan agak panik, Nabi tanya gini sama Aisyah, aina Bilal, aina Bilal. Bilal kemana, Bilal kemana? Setelah Bilal notok, tok tok tok, ya Rasulullah as-shalat. Arifna ya Bilal, arifna ya Bilal. Saya kasih istirahat ya Bilal, saya kasih istirahat. Karena roh dunia, roh politik, roh kebudayaan, roh dulur bulet kata. Sing ra bulet mau sitok hubungan ambek Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut as-shalat rohatul mukmin. Apa yang terjadi? Ashabu Rasulillah ketika Sayyidina Umar ditusuk oleh Abu Lulu Al-Majusi. Tentu pakai kira-kira ya panah yang kayak pancing. Jadi kalau sudah dimasukkan kadu cabut itu sakitnya minta. Apa kata Umar? Nanti cabut ketika saya sholat. Karena sekali sholat dan setelah itu dicabut enggak terasa. Ya, kalau sholat kita ada nyamuk ya sudah. Ini penting saya ceritakan sampai ada wali ditawarin Allah, silahkan masuk surga, tanya ya Allah di surga ada sholat enggak? Kalau tidak ada sholat enggak lah. Karena dia enggak bisa membayangkan nikmat tanpa sholat. Sehingga penting sekali kekaguman ini. Ketika Sayyidina Umar wafat,
Di antara yang pertama ditanyakan adalah yang bunuh saya siapa? Itu Hulamul Mughirah, Abu Lulu Al-Majusi. Beliau spontan langsung ngendikan gini. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdatan tuhajuni biha yaumal qiyamah. Matur nuwun Gusti, saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, saya tidak berani masukkan dia. Jangan-jangan sujud itu engkau terima, kemudian dia min ahlil. Kayak apa pentingnya kenangan sujud? Rasulullah juga pernah ngendikan nanti kalau dunia sudah ruwet, as-sajdatul wahidatu khairun minad dunya wa ma fiha. Satu sujud lebih baik ketimbang dunia seisi. Karena itu kelayakan kita sebagai hamba. Makanya Abu Hasan Asadili ngendikan, sudahlah kafal amilina jazaan an radiyaka laka ahlan. Sudah ditakdir ngamal, sudah harus syukur. Kok mikir ditompo ta ora usah, gak penting. Betul. Daun-daunnya beliau ini Masya Allah ya. Penjelasannya di luar nalar, di luar dugaan, yang membuat kita itu semakin paham, semakin gamblang. Oh, seperti ini nasihat-nasihat agama yang dibawakan oleh beliau. Masya Allah banget. Lanjut. Mimana Kibil Ghazali adalah Rasulullah. Kapasitas ulama umat Rasulullah SAW seperti Nabi Bani Israel. Pernah jejer Nabi Musa, terus Rasulullah ngendi Sampingnya beliau Gus Ali Masyhuri. kan ulama umati ka anbiya Bani Israel. Terus kata Nabi Musa, yang benar saja, masa ulama kok kapasitasnya kayak Nabi, apapun hebatnya itu nggak mungkin lah kapasitasnya kayak Nabi. Terus kata Rasulullah, ya sudah buktikan saja. Terus dipanggillah Imam Ghazali. Ketika dipanggil, ini katanya Ghazali katanya. Ditanya sama Nabi Musa, siapa namamu? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Mau jawabnya panjang. Terus kata Nabi Musa, kecangkeman gitu, cara Jawa itu kecangkeman, ditakoki jeneng kok jawabnya kakean ya. Terus kata Imam Ghazali, ya lumayan saya. Jenengan ditanya Allah sing ya alamus sirra wa akhfa saja jawabnya kelebihan. Apa itu kata Nabi Musa? Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Qala ya asoya atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Jadi Nabi Musa ditanya, sing mbok gawa iku apa ta? Ini tongkat saya, tak pakai ini, tak pakai ini, tak pakai ini. Jadi masih banyak kelebihan jenengan timbang saya. Akhirnya fa'aqarra Nabi Musa ini ikrar bahwa benar-benar ulama Rasulillah itu keambiyai Bani apa? Jadi khazanah-khazanah kecerdasan gini ini penting. Sehingga ketika ada kemacetan fikih, ada kejumudan fikih, tugas kita adalah memecahkan kejumudan itu. Misalnya begini, ini yang sering dilakukan Bapak saya dan Gus Ali. Kancanan wong fasik hukumnya piye? Ya ora oleh, wong kok kancanan wong fasik. Tapi kalau dibalik, bina wong fasik boleh ndak? Boleh. Syaratnya bina kudu ngancani. Jadi dibelokkan gitu. Masya Allah banget dari penjelasan beliau ini teman-teman. Di luar dugaan kok, yang membuat kita semakin sadar, penjelasannya itu mendinginkan kepada kita. Masya Allah banget. Pokoknya ngademno nasihat pesan ikut ngajinya Gus Ba ini seru, gak sepanang, santai, relax. Terus ilmunya itu daging kabeh ngono lur. Ya, daging kabeh. Dari obrolannya itu yang mau kita bawa, yang mau kita ambil ilmunya itu apa ya, daging kabeh ngono lho. Berarti seger nyeger nang awak dhewe penjelasan dari beliau. Masya Allah. Semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah, keluarganya, anak-anaknya, semuanya. Dan Gus Bah atau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan dalam dakwahnya, dalam menyebarkan ilmu, dalam mengajarkan ilmu kepada santri-santrinya dan kepada masyarakat Indonesia utamanya, agar orang Indonesia tetap sadar, tetap mau ngaji, dan tetap santai dan relax. Mungkin itu lur.
reaction kali ini. Soal dulur-dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.